Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Arah 9 Channel, Jakarta International Stadium sejak digunakan pada malam takbiran yang lalu sampai hari ini menjadi perbincangan hangat. Mulai dari hal-hal yang dikaitkan dengan persoalan politik, pencitraan, siapa yang membangun dan sebagainya, sampai hari ini nampaknya masih jadi perbincangan. Namun kali ini saya tidak akan mengulas hal tersebut terkait dengan siapa yang membangun dan bagaimana prosesnya, sudah kami ungkap di kanal Arah 9 ini. Kali ini saya akan menyoroti tentang penamaannya, sebagaimana baru-baru ini juga disorot oleh sejumlah tokoh. Yang pertama itu yang saya baca di media adalah sorotan dari mantan anggota Ombudsman Alvin Lee, di mana Pak Alvin menyoroti penamaan JIS, dan bukan hanya JIS, juga BIS, Banten International Stadium, yang baru-baru ini juga diresmikan. Apa yang menjadi masalah di sini adalah tentang penamaan yang menggunakan bahasa asing, dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Kenapa? Karena hal tersebut tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku atau diterapkan di negeri ini. Undang-undang itu kan harus menjadi rujukan kita, terutama yang menyangkut pelayanan publik, ruang publik, administrasi, pemeliharaan, apalagi stadion, bandara, dan tempat lainnya. Itu kan dibangun menggunakan APBN, APBD yang merupakan aset negara maupun aset daerah. Demikian ucap Pak Alvin kepada wartawan Senin 9/5/2022. Lantas undang-undang apa yang tidak diikuti atau diacuhkan dalam penamaan hal tersebut? Yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu Indonesia. Bunyi dari undang-undang tersebut, bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, komplek perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Sementara itu, di dalam peraturan presiden yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam fasilitas publik tercantum dalam pasal 33. Stadion olahraga masuk bangunan gedung yang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Pertama, ini penting kami soroti, bukan ikut-ikutan, karena ini bagian dari bagaimana kita mencintai anugerah Allah yang diturunkan di bumi Indonesia ini berupa bahasa, satu di antaranya. Karena tanpa bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa persatuan yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928, tentu kita akan susah untuk berkomunikasi. Contoh, saya ini orang Madura, ketika saya ke Medan, lalu kita tidak memiliki bahasa persatuan, tidak memiliki bahasa yang bisa digunakan oleh semua orang dan dipelajari oleh semua warga Indonesia, tentu bingung. Atau saya ke Sunda, ke Padang. Maka alhamdulillah melalui perjuangan para pendiri bangsa ini, terutama dalam Sumpah Pemuda 1928, diputuskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia walaupun akarnya atau bahasa ibunya adalah bahasa Melayu, juga menggunakan bahasa serapan dari bahasa daerah atau bahasa asing, tapi kemudian disepakati oleh para ahli menjadi bahasa Indonesia atau keluarga besar bahasa Indonesia, yang mana hal ini menjadi kemudahan kita di dalam berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu untuk menunjukkan identitas bangsa kita. Ketika orang sampai ke Indonesia lalu melihat bahasanya pun adalah bahasa Indonesia yang tercantum dalam bangunan-bangunan besar, terutama milik pemerintah. Adapun bahasa Inggris sebagai bahasa internasional tentu baik-baik saja, tetapi bukan nama besarnya. Mungkin bisa dalam kurungnya. Hal ini seperti yang ada di beberapa bangunan atau fasilitas yang ada di negeri ini. Jadi nama pakai bahasa Indonesia, terus di dalam kurungnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk mempermudah masyarakat internasional yang berkunjung ke Indonesia.
Itu juga pengalaman kami ketika di Turki. Turki itu sebagian masuk Eropa, sebagian masuk Asia. Di sana malah dalam ejaan masjid, kalau di sini MASJID, di sana J itu C, masjid, cami. Jadi kekhasan negaranya dengan tata bahasa dan tata aksaranya tetap dipertahankan. Walaupun memang sebagai tempat yang dikunjungi oleh masyarakat internasional, bahasa Inggris menjadi bagian di dalam kurungnya. Begitu juga umpamanya kita ke Arab Saudi, di Mekah atau Madinah atau Jeddah atau di Taif, itu menggunakan bahasa Arab yang sebagian tidak ada bahasa Inggrisnya malah. Ya, bahkan ketika saya ada di Madinah itu ngobrol belanja karena tulisannya Arab semua, dan yang berdagang juga menggunakan gamis, saya pikir orang Arab, taunya orang Cina. Ya ternyata di Arab Saudi yang saya ketahui banyak banget toko-toko Cina, tetapi tidak menggunakan bahasa Cina, dia menggunakan bahasa Arab, sehingga kesan saya dianggapnya orang Arab. Itu salah satu cerita. Dan yang terpenting di sini para pemirsa sekalian adalah seperti yang saya katakan tadi, bagaimana menghormati anugerah Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia berupa bahasa atau sebagai alat komunikasi, yaitu bahasa Indonesia. Jikalau tidak, maka akan tergerus bahasa kita ini. Apalagi belakangan setelah musim media sosial, ini kan banyak bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang masuk, kemudian kita pakai apa adanya. Contoh, dulu kita bisa menggunakan istilah siaran langsung, sekarang dipersingkat jadi live. Para pemirsa sekalian, kembali lagi kepada persoalan undang-undang. Seperti diberitakan oleh Detik, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Endang Aminuddin Aziz, mengatakan bangunan pemerintah diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia, tentu dengan rujukan undang-undang yang telah saya sebut tadi. Maka dengan demikian mudah-mudahan JIS ataupun BIS segera menggunakan nama sesuai dengan undang-undang tersebut. Selain sebagai semangat untuk mengikuti atau mengindahkan undang-undang, juga menunjukkan citra jati diri bangsa kita. Jadi saya ingat kata sahabat saya yang asli Betawi, dulu di Jakarta itu tidak ada istilah mall waktu zaman Pak Harto. Yang ada itu pasar raya, yang sekarang masih tersisa pasar raya itu setahu saya di Manggarai ya, pasar raya Manggarai. Jadi kalau mall dulu itu istilahnya pasar raya, kemudian seperti Indomaret, Alfamart itu dulu istilahnya tuh serba, setahu saya. Karena di Surabaya itu ada tuh serba, toko serba ada, atau nanti ada istilah pasar swalayan. Swalayan. Apa artinya swalayan? Sama dengan swafoto. Swafoto sekarang menggunakan bahasa asing ya, selfie. Swalayan adalah melayani sendiri. Swasembada itu bagusnya di era Pak Harto, satu di antaranya dalam menggunakan peristilahan. Beliau sangat tertib, konsekuen menggunakan bahasa Indonesia dalam peristilahan-peristilahan. Tapi belakangan ini kan tidak. Ya mall, ada hypermart, segala macamnya lah yang Maret begitu. Sementara di masa Pak Harto, hal itu kata sahabat saya yang dari kecil memang hidup di Jakarta, tidak ada peristilahan mall dan sebagainya. Berbeda dengan belakangan ini. Mudah-mudahan dengan persoalan JIS dan BIS ini kemudian kembali semangat kita kepada bahasa Indonesia. Apalagi di perumahan-perumahan. Saya dengar perumahan megah pertama itu yang dikenalkan Pondok Indah. Namanya juga perumahan Pondok Indah. Kemudian nyebrang lagi itu ada namanya BSD, Bumi Serpong Damai. Artinya tetap menggunakan istilah bahasa Indonesia. Tapi sekarang BSD sudah ada citinya, BSD City. Hal ini para pemirsa sekalian, sekali lagi pertama sebagai bukti syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan alat komunikasi berupa bahasa yang disebut bahasa Indonesia. Dan ini juga mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua dalam pergaulan sehari-hari. Biasanya kalau bahasa Indonesianya campur-campur atau belepotan menggunakan bahasa asing, bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu tampak seperti keren mungkin ya. Padahal ya sepotong-sepotong itu, seperti Arab umumnya kan, kawan-kawan yang kesannya agamis itu dia menggunakan kata ana, antum, ahi, ukhti. Padahal kita masih punya kata saya,
Anda, kamu, engkau, dan sebagainya. Walaupun tentu saja para pemirsa sekalian, kita hidup di Indonesia tetapi juga berada di pergaulan internasional. Mempelajari atau mendalami bahasa internasional itu juga sangat penting. Tetapi kita harus melihat kita sedang ada di mana dan siapa lawan bicara kita. Sehingga tertib ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang murni menggunakan bahasa Indonesia. Ketika kita menggunakan bahasa Arab yang murni menggunakan bahasa Arab. Berikut juga ketika kita menggunakan bahasa Inggris umpamanya. Sebisa mungkin seperti itu. Sebisa mungkin. Walaupun ya kadang-kadang termasuk saya sendiri sering juga keceplosan menggunakan bahasa asing. Kenapa? Karena tiap hari kita sudah terjejali oleh peristilahan-peristilahan seperti itu. Demikian. Mudah-mudahan kita ditetapkan hati untuk senantiasa mencintai negeri ini dengan segala hal yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Termasuk diantaranya adalah bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Berikan saran kepada kami di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.